Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari tahun 2014. Tahun 2024. Artinya tahun 2023 kita sudah lalui atau kita sudah lewati bersama. Dan sekarang kita ada di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Maka pada saat ini saya memberikan tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi ciptaan baru. Sebelum kita bersama-sama membacakan teks firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, lihat kiri kanannya apakah muka baru atau muka lama. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu perhatikan ayat kitabnya masing-masing. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru. Pertanyaan sekarang, bagaimana sih dimaksud dengan menjadi ciptaan baru? Apakah kita diciptakan kembali, atau kita dilahirkan kembali dari perut ibu kita atau dari perut orang tua kita, sehingga kita dikatakan menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru? Tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudari, menjadi ciptaan baru di sini artinya perbedaan dari keberadaan sebelumnya. Perbedaan dari keberadaan sebelumnya. Artinya itu, kalau dulunya kita hidup secara duniawi, kita mati secara rohani, tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus meninggalkan hidup duniawi kita, kedagingan kita di dalam dunia ini. Karena kenapa? Karena kita sudah ditebus lunas oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kepunyaan kita sendiri, tetapi milik kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggalkan dunia lama kita, cara hidup lama kita, maka kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Seperti Rasul Paulus mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi di situ dikatakan Rasul Paulus, di mana dia mengatakan di jemaat Korintus bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang bagi kehidupan kita. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru bukan sekedar kita katakan saya ciptaan baru, saya hamba Tuhan, saya orang percaya, tetapi kalau perbuatan kita, tindakan kita setiap hari tidak mencerminkan bagaimana selayaknya anak-anak Tuhan, bagaimana selayaknya sifat Allah dalam kehidupan kita, itu sama aja bohong dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru, adanya perbaharuan dalam hidup kita. Hidup kita diperbaharui, baik hati
setiap hari, cara hidup kita setiap hari tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah ada dalam Tuhan, mari kita tinggalkan itu semua di tahun 2023. Biar lagi tahun 2024 kita memperbaharui setiap hati kita ini, memperbaharui tindakan perbuatan kita yang dulunya tidak baik, yang dulunya begitu jahat di hadapan Tuhan. Tetapi di tahun yang 2024, mari kita tinggalkan. Kita harus perbaharui tindakan kita. Bahkan pola pikir kita juga kita harus perbaharui. Kita harus berubah. Kalau di tahun 2023 kita memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang yang tidak baik, stop. Mari kita tinggalkan itu semua di tahun 2023. Kita awali hari yang baru, kita awali tahun yang baru di 20 tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita sudah diperbaharui, hidup kita telah diperbaharui dalam Tuhan, maka pusat pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal duniawi. Karena kenapa kita ada di dalam Tuhan? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita bisa dikatakan sudah menjadi ciptaan yang baru. Sebagaimana Kristuslah yang sudah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus yang sudah menolong menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kita harus tinggalkan semua cara hidup lama kita, atau meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan cara-cara hidup kita yang sudah lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua yang di tempat ini sudah diperbaharui dalam Tuhan, sudah diubahkan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi baru, atau perbuatan-perbuatan kita sudah diperbaharui dalam Tuhan. Untuk itu ada 2 poin yang akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana supaya kita menjadi ciptaan baru. Tadi yang pertama saya sudah singgung, yaitu tetap tinggal dalam Tuhan. Poin yang pertama yaitu hidup di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru, kita harus hidup dalam Kristus, atau tinggal di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita betul-betul hidup dalam Tuhan, ketika kita betul-betul tinggal di dalam Tuhan, maka hal-hal duniawi kita tinggalkan semuanya itu. Karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu lagi memikirkan atau pusingkan diri untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Kita tidak usah lagi memikirkan bagaimana kedagingan kita atau hal-hal yang duniawi yang bisa membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita terlalu memikirkan hal-hal duniawi, maka pastinya kita akan lupa siapa yang sudah memberikan hidup bagi kita. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan itu semua, maka pusat pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jadi kita tidak perlu lagi pusingkan diri untuk mikir hal-hal dunia ini yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan saya hidup dalam Tuhan, saya tinggal dalam Tuhan, tetapi cara kehidupan kita setiap hari tidak mencerminkan sebagaimana anak-anak Tuhan, sebagaimana orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan. Sama aja itu seperti saya katakan, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kita mengatakan saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya anak Tuhan, sedangkan perbuatan kita setiap hari sangat membuat atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita hanya pekerjaan kita hanya memikirkan dunia ini, memikirkan kehidupan orang lain, sehingga kita lupa untuk mengucapkan
mencerminkan bagaimana sifat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mencerminkan bagaimana anak-anak Tuhan, sehingga dari cara hidup kita setiap hari, dari kehidupan kita setiap hari, boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi teladan bagi orang lain, sehingga kita dikatakan, oh sudah baru, sudah berbeda dari sebelumnya. Kalau dulunya kita orangnya asal-asalan untuk ke gereja, marilah kita sungguh-sungguh untuk datang di hadapan Tuhan. Jangan hanya sebagai formalitas, tetapi betul-betul kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama tadi, bagaimana kita supaya menjadi ciptaan yang baru, itu hidup di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan poin yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi ciptaan yang baru atau manusia baru, yaitu meninggalkan yang lama sudah berlalu. Meninggalkan yang lama sudah berlalu. Seperti di teks tadi yang telah kita baca, artinya yaitu kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita tidak usah lagi terus mengingat-ingat bagaimana masa lalu hidup kita, bagaimana keburukan kita dulu, kesalahan-kesalahan dulu kita harus tinggalkan itu, kita harus lupakan. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika kita memikirkan terus bagaimana kesalahan atau masa lalu buruk kita itu akan membuat atau menghalangi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Karena kenapa? Kita dipenuhi terus penyesalan atau keburukan kita yang sudah lama, sehingga untuk kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan, kita susah. Karena kenapa? Kita terlalu memikirkan bagaimana masa lalu kita yang begitu buruk di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, mari kita tinggalkan atau lupakan setiap keburukan-keburukan kita yang sudah berlalu, yang sudah lama, karena itu sudah berlalu. Tetapi Bapak Ibu, jangan juga kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tentang kebaikan Tuhan, ialah kita terus mengingatnya, sehingga kita tetap mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita terus mengingat kesalahan kita yang dulu, kalau itu membuat kita tidak bertumbuh, stop, mari kita tinggalkan. Cukup kita jadikan pembelajaran bagi kita, supaya kita tidak mengulanginya untuk kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara hidup lama kita harus lupakan. Karena itu hanya akan membuat kita merasakan penyesalan terus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah betul-betul dalam hidup dalam Tuhan, pasti otomatis kita sudah meninggalkan lagi hal-hal atau keburukan masa lalu kita. Sehingga ketika kita mau melangkah untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Karena sudah ada di depan mata kita, tinggal kita melangkah saja, menikmati proses yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah berhidup dalam Tuhan, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang untuk melihat dan mengingat keburukan kita yang sudah berlalu, yang sudah lama. Seperti kalau misalnya ketika kita mempunyai baju baru yang cantik, bagus, pasti kita meninggalkan baju yang sudah lama, yang sudah jelek, sudah sobek, bahkan tidak layak lagi untuk kita pakai. Karena kenapa? Sudah ada baju baru. Jadi tidak usah lagi kita kembali ke yang sudah lama, yang sudah tidak layak kita pakai. Sama halnya juga dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan itu, supaya kita harus meninggalkan yang sudah lama. Karena kenapa? Sudah ada di depan kita untuk memulai hidup yang baru. Karena yang baru sudah ada, sudah datang di hadapan kita. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya juga ketika kita sudah diperbaharui dalam Tuhan, sama halnya juga untuk menjadi ciptaan yang
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini, ketika saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu semua, kita harus menanggalkan cara hidup lama kita, manusia lama kita, keinginan daging kita di dunia ini. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita harus mencerminkan selayaknya bagaimana sifat Kristus, bagaimana selayaknya sebagai anak-anak yang sudah betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai refleksinya bagi kita semua, sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah kita betul-betul hidup di dalam Tuhan? Dan sudahkah kita meninggalkan cara hidup lama kita, meninggalkan manusia lama kita di hadapan Tuhan? Dan biarlah kita lepas pribadi menjawabnya di dalam hati kita lepas pribadi. Amin. Untuk kebenaran firman